Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Marina dari Universitas Islam Riau semester 7. Di sini saya membuat video ini, saya memenuhi mata pembelajaran atau mata kuliah KPLP. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teorema Pythagoras kelas 8. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengenalan teorema Pythagoras, membahas soal-soal cerita Pythagoras, dan menjelaskan tentang triple Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras itu merupakan sebuah aturan matematika yang bisa dipakai dalam menentukan panjang salah satu sisinya apabila sisi-sisi yang lainnya diketahui. Nah, yang perlu kalian ingat di sini, teorema Pythagoras ini khusus menggunakan segitiga siku-siku, tidak pada segitiga lainnya. Seperti segitiga lancip, segitiga tumpul tidak bisa digunakan dalam teorema Pythagoras ini. Nah, teorema Pythagoras ini merupakan mata pelajaran atau materi matematika yang sangat penting atau matematika dasar. Karena teorema Pythagoras ini akan berpengaruh kepada pembelajaran selanjutnya. Nah, pada dasarnya teorema Pythagoras ini sangatlah sederhana, yakni kita hanya menentukan salah satu panjang sisinya apabila sisi-sisi lainnya itu diketahui. Oke. Lalu teorema Pythagoras itu ditemukan oleh seorang matematikawan dari bangsa Yunani kuno, yaitu Pythagoras, pada abad ke-6 Masehi atau 525 sebelum Masehi. Kemudian dalil teorema Pythagoras ini berbunyi, pada suatu segitiga siku-siku berlaku sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Secara umum, Pythagoras itu dinyatakan kita buat dulu segitiga siku-sikunya. Secara umum, Pythagoras itu dinyatakan dengan rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Jadi jika dibolak-balikkan bisa juga rumus ini seperti A kuadrat C kuadrat dikurang B kuadrat, atau B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang dengan A kuadrat. Ada juga orang lain atau istilah lain yang menggunakan rumusnya seperti ini, AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Tidak masalah, itu sama aja artinya. Kemudian kita masuk kepada, karena dia teorema maka ada istilahnya pembuktian. Nah, pembuktian teorema Pythagoras ini hapus dulu ya. Oke. Disediakan 4 buah segitiga siku-siku. Maaf ya, di pinggir 1, 2, 3, 4. Nah, perhatikan ini ya. 4 segitiga ini adalah segitiga yang mempunyai sisi-sisi dan sisi-sisi ABC. Kita anggap aja sisi miringnya ini C, sisi tegaknya ini B, dan sisi alasnya itu A. Dengan sisi C-nya yaitu sisinya ini. Luas satu segitiga di sini ya. Luas satu segitiga yaitu setengah A kali B. Jadi kemudian kalau 4 segitiga ini seperti apa, Bu? 4 segitiga ini, luas 4 segitiga ini berarti 4 dikali setengah A dikali B. Betul?
Jadi hasilnya itu 2A dikali B. Nah, segitiga tersebut atau segitiga ini kita atur sedemikian rupa sehingga terbentuklah persegi dengan sisi-sisinya itu sisi miring atau sisi C. Kita mau ya, keempat segitiga ini kita bentuk menjadi persegi dengan sisi-sisinya menggunakan sisi miring. Nah, ini dia terbentuk persegi besar dan persegi kecil. Ini persegi kecilnya dan ini persegi besarnya dengan sisi-sisinya itu sisi miring. Nah, secara langsung kita dapat menentukan luas persegi besarnya itu dengan C, sisi miring, betul? Sisi miring C. Nah, secara tidak langsungnya kita luas persegi besar dengan sisi C adalah sama dengan luas keempat segitiga ini, betul tidak? Luas persegi ini sama dengan luas 4 segitiga ini. Kita hapus ya, 4 segitiga ini ditambah dengan luas persegi kecilnya yang mempunyai nilai persegi kecil B dikurang A gitu, sehingga diperoleh rumusnya yaitu C kuadrat sama dengan 2AB ditambah B dikurang A kuadrat. Oke, 2AB kita operasikan ini jadi B kuadrat dikurang 2AB ditambah A kuadrat, betul? Oke, selanjutnya kita selesaikan lagi. 2AB di sini negatif 2AB berarti habis kan, jadi tersisalah B kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Ini merupakan salah satu pembuktian teorema Pythagoras. Kemudian selanjutnya kita, Bu, kenapa sih kita harus belajar teorema Pythagoras? Apa sih, Bu, kegunaannya? Nah, di sini kita akan membahas tentang kegunaan teorema Pythagoras. Di sini aja ya. Kegunaan Pythagoras itu, pertama, dia menentukan diagonal persegi, dan yang kedua, dia menentukan diagonal ruang balok seperti balok dan kubus. Yang pertama menentukan diagonal persegi seperti kita buat ya, persegi A, B, C, dan D. Jadi kita tarik lah, ini dinamakan diagonal. Terbentuklah segitiga siku-siku. Jadi kita bisa menentukan panjang diagonal dari persegi tersebut. Oke, yang kedua, menentukan diagonal ruang kubus dan balok. Kita buat contohnya. Terus, Bu, bagaimana kita menentukan diagonalnya? Nah, kita tarik saja di sini, Bu, mengambil titik A ya. Kita tarik dia sampai G.
Ini diagonal, garis AG merupakan diagonal ruang. Oke. Nah, paham sampai sini? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang soal cerita. Kita ambil sedikit ini saja. Tentukan panjang kita buat A, B, dan C ini segitiga siku-siku. Kita buat 4 cm, kita buat 3 cm. Nah, tentukan sisi miring C. Pertama-tama biar kita mudah menjawabnya, kita harus menentukan apa sih yang diketahui dari soal tersebut. Berarti sisi B diketahui 4 cm, sisi A-nya 3 cm. Kemudian yang ditanya C. Jawab. Rumusnya tadi kan C pangkat 2 sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, kita masukkan nilainya. Nilai A-nya tadi itu 3, nilai B-nya itu tadi 4 kuadrat. 3 kali 3 pangkat 3 sama dengan 9. 4 kali 4 sama dengan 16, hasilnya 25. Akar 25 itu 5. Berarti nilainya itu 5 cm. Seperti itulah. Dan selanjutnya masuk contoh kedua. Kita masuk contoh yang kedua dengan menggunakan diagonal. Yang kedua yaitu kita gambar dulu. Oke. A, B, C, dan D. Diketahui di sini 8 cm, 6 cm, dan di sini 5 cm. Hitunglah nilai C. Hitunglah nilai BC. Oke. Bu, jadi diagonalnya ditarik dari mana ke mana, Bu? Kita tarik dari B ke D ya. Oke. Nah, ini nih yang dinamakan dengan diagonal. Nah, kita buat diketahui dulu ya. AB panjangnya 8 cm, CD panjangnya 5 cm, AD panjangnya 5 cm. Jadi selanjutnya kita harus mencari nilai BD dulu. Ini kan termasuk siku-siku deh kan, jadi BD ini termasuk dia sisi miring dari segitiga ini. Nah, jadi gampang caranya. Kita cari aja BD itu kuadrat sama dengan nilai AB kuadrat ditambah dengan AD kuadrat. Nilai AB-nya tadi itu 8 cm ditambah dengan AB-nya salah ibu ya. Ini 8 cm dan AB-nya yaitu 4 cm kuadrat. Oke, 8 kali 8 64 ditambah 6 kali 6 36, hasilnya 100. Lalu akar 100 itu berapa? Ya, 10. Jadi
Jadi gampang. Jadi dia udah dapat di sini 10 cm. Jadi kita cari segitiga yang kedua. Segitiga yang kedua berarti kita cari sisi tegak atau sisi tingginya, ya kan? Sisi tingginya. Jadi kita buat rumus yang biasa aja. BD kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah dengan CD kuadrat. BD nya tadi 10 kuadrat, BC nya tadi yang kita cari, CD nya 5 cm kuadrat. 10 kali 10 100, BC nya tetap 5 kali 5 25, jadi pindah ruas, hasilnya seperti ini. 100 dikurang 25, jadi akar 75. Seperti itu. Nah, itu hasilnya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membahas tentang triple Pythagoras. Triple Pythagoras. Bu, triple Pythagoras itu apa, Bu? Kenapa harus ada Pythagorasnya? Terus kenapa teoremanya diganti dengan triple Pythagoras? Sebenarnya tidak diganti, dia hanya saja ditambahi di depannya triple teorema Pythagoras, seperti itu. Nah, teorema Pythagoras ini kan hanya digunakan dalam siku-siku. Nah, jadi triple Pythagoras ini kebalikan dari teorema Pythagoras tadi, boleh segitiga apapun. Nah, contoh bilangan teorema Pythagoras itu, triple Pythagoras itu seperti 3, 4, dan 5, 6, 8, dan 10, 9, 12, dan 15, dan seterusnya. Nah, contoh ini di atas merupakan bilangan-bilangan yang memenuhi aturan Pythagoras. Bilangan-bilangan tersebut disebut sebagai triple Pythagoras. Kenapa Bu bisa dibilang triple Pythagoras? Nah, triple Pythagoras itu merupakan berbagai bilangan positif yang kuadrat bilangan terbesarnya mempunyai hasil yang sama dengan sisi-sisi yang lainnya. Seperti kita contohkan yang pertama ya. Ini tunggu dulu. Kita karena belum membahas tentang caranya, kita lanjutkan dulu. Triple Pythagoras ini adalah himpunan 3 buah bilangan yang bisa memenuhi teorema Pythagoras. Nah, tadi teorema Pythagoras, sekarang triple Pythagoras. Oke. Teorema Pythagoras ini akan banyak digunakan dalam banyak hal ke depannya nanti. Nah, Bu, bagaimana sih menentukan triple Pythagoras atau teorema Pythagoras itu? Caranya itu ada dua, yaitu cara yang pertama mengkuadratkan ketiga bilangan himpunan tersebut. Seperti ini, mengkuadratkan seperti 3, 4, dan 5 kita kuadratkan 9, 16, 25. Oke. 3 kali 3 9, 4 kali 4 16, 5 kali 5 25. Oke. Nah, yang kedua yaitu mengecek ketiga bilangan yang sudah dikuadratkan ini, bilangan terbesarnya itu sama dengan tidak dengan kedua sisinya. Di sini yang terbesar 25 kan? Jadi yang ini kita jumlahkan. 16 ditambah 9 hasilnya 25 tidak? Ya, 25. Jadi dia merupakan triple Pythagoras gitu. Nah, kita masuk contoh saja. Oke. Tentukan bilangan atau kelompok angka di bawah ini.
merupakan triple Pythagoras. Oke. Soal yang pertama yaitu 6, 7, 8. Soal kedua yaitu 1, 2 akar 5. Soal ketiga yaitu 1, 3, 7. Oke. Yang D itu 6, 12, 16, 20. Oke. Kita cari satu mana. Di sini kita jawab. Kita kuadratkan yang pertama. 6 kali 6 36. 7 kali 7 49. 8 kali 8 64. Bu, nggak sama Bu, berarti bukan Pythagoras. Oke. Yang kedua, 1 kali, kita kuadratkan juga ya, 1 kali 1 1. 2 kali 2 4. Akar 5 kali akar 5 5. Bu, sama. Oh, berarti ya dia termasuk triple Pythagoras. Nah, selanjutnya yang ketiga, sama ya, caranya diakarkan dulu. 1 kali 1 1. 3 kali 3 9. Akar 7 kali akar 7 7. Tidak sama, berarti bukan triple Pythagoras. Dan selanjutnya yaitu yang D. 12 kali 12 144. 16 kali 16 232. 20 kali 20 400. Bu, sama tidak? Iya, sama dia. Tidak. Terkecoh kan? Oke, berarti tidak sama. Jadi di 4 soal ini yang sama hanya 1. Berarti dia termasuk triple Pythagoras gitu. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya tentang teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Nah, kemudian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.